Semua orang di kampung itu tahu siapa Bu Sari, si penjual jamu langganan ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi tak ada yang tahu, setiap jam 10 pagi dia sengaja memperlambat langkahnya ketika melewati rumah Pak Reza, bukan karena lelah, tapi karena degup jantung yang tak pernah bisa dia kendalikan sejak malam hujan itu. Sari, wanita berusia 32 tahun, cantik dengan pesona alami khas perempuan Jawa Timur. Ia menjual jamu keliling sejak suaminya meninggal 3 tahun lalu. Lahir dan besar di Surabaya, lidahnya ceplas-ceplos dan selalu ramah pada pelanggan. Tapi di balik senyumnya, ia menyimpan rahasia panas yang membakar dirinya pelan-pelan. Sudah 2 minggu ini, Sari sengaja memutar rute jualannya. Bukan karena ada pelanggan baru, tapi karena Reza. Lelaki itu dengan senyum ramah dan sapaan hangatnya, membuat Sari merasa jadi perempuan lagi. Bukan hanya janda yang menjajakan jamu. Awalnya cuma basa-basi. Jamu kunir asam enak Bu, pahit-pahit gitu, tapi nyegerin. Tapi pahitnya kalah karo hidup Pak, jawab Sari sambil terkekeh. Dan Reza ikut tertawa kecil, tangannya menyodorkan gelas bening kosong. Dari situ Sari tahu, Reza beda. Beberapa hari kemudian, saat Anita tak ada di rumah, Reza memanggilnya masuk. Masuk aja Bu Sari, panas di luar, ngaso sebentar. Emoh ah Pak, nggak enak. Tapi saya penasaran, jamu itu sebenarnya beneran bikin kuat, apa cuma sugesti? Sari menggigit bibir. Pertanyaan itu bukan tentang jamu. Ada sesuatu dalam suaranya yang memanggil sisi liar dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia tekan. Begitulah, percakapan ringan itu jadi awal dari semuanya. Jam 10 pagi menjadi jam yang dinanti, jamu tinggal alasan, sedangkan sentuhan tangan Reza jadi candu. Sari tahu ini salah, Reza pun tahu. Tapi keduanya seperti dua magnet yang tak bisa menolak tarikan satu sama lain. Sari pernah coba berhenti lewat rumah itu, tapi setiap malam ia tak bisa tidur. Wajah Reza terbayang, suara nafasnya, tangan yang menyusuri pinggangnya sambil berbisik, "Kamu bukan cuma tukang jamu, Sar, kamu canduku." Dan pagi berikutnya, ia kembali berdiri di depan pagar rumah itu, sambil mengetuk gelas kaca kecil yang tergantung di lehernya. Jamu, jamu. Tapi hanya Reza yang tahu, nada panggilan itu bukan untuk siapa-siapa, kecuali dia. Reza, pria 38 tahun, pekerja kantoran yang jarang di rumah, tapi sejak pandemi, lebih banyak WFH, beristri 2 anak, dan tinggal di gang kecil di daerah Tambak Sari. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan kebosanan dalam pernikahan yang sudah mulai hambar. Anita, istri Reza, ibu rumah tangga yang sangat religius. Ia tak tahu bahwa tiap kali ia ke pasar pagi, ada wanita lain yang masuk ke rumahnya dengan alasan nganter jamu gendong. Hari itu langit mendung, angin membawa hawa lembab yang menggigit kulit. Sari mengenakan kebaya merah marun yang membentuk lekuk tubuhnya. Mungkin sedikit terlalu pas untuk sekadar menjual jamu. Tapi dia tak peduli. Dia tahu Reza akan sendirian pagi ini. Anita ke rumah saudaranya di Gresik untuk 2 hari. Sari mengetuk pagar perlahan, sekali, 2 kali. Tak butuh waktu lama, pintu rumah terbuka dan Reza berdiri di ambangnya. Kaos putih, celana pendek kain, rambut masih basah. Mereka saling pandang dan tak ada yang bicara. Tapi keduanya tahu, pagi ini tak akan seperti biasanya. "Masuk, Sar," bisik Reza, suaranya serak. Begitu pintu ditutup, udara di dalam rumah seperti berubah. Tangan Reza langsung memegang pinggang Sari, menariknya mendekat. Jamu dalam botol ditaruh sembarangan di meja makan tanpa niat untuk disentuh. "Aku kangen kamu," kata Reza di antara kecupan yang mendarat di lehernya. Sari memejamkan mata, tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut. Sudah terlalu lama dia haus sentuhan seperti ini, bukan sentuhan tergesa-gesa, bukan karena kasihan,
tapi karena diinginkan, diidamkan, dicari. "Reza, kita ini salah," bisik Sari dengan napas memburu. "Kita cuma manusia," jawab Reza, "yang butuh rasa." Pelan-pelan mereka bergerak menuju kamar, langkah-langkah seperti dalam mimpi, kabur tapi pasti. Dan ketika tubuh mereka bertemu di atas ranjang, tak ada lagi rasa bersalah yang bisa menghentikan desah dan rintih yang mereka bagi. Setelahnya, Sari berbaring menyandar pada dada Reza. Ia mendengarkan detak jantung lelaki itu, berharap bisa mengingat nadanya. Tapi di sela-sela kebisuan muncul tanya yang tak bisa ia hindari. "Kalau istrimu tahu?" Reza diam cukup lama, lalu mengelus rambut Sari. "Dia nggak akan tahu. Lagi pula, kamu beda, Sar. Kamu hidupin aku." Sari menggigit bibirnya sendiri, berusaha menahan senyum sekaligus rasa getir. Ia tahu kalimat seperti itu sudah sering ia dengar dari cerita ibu-ibu lain, dari film, dari sinetron. Tapi saat ini, di ranjang milik istri orang, dengan napas lelaki itu masih panas di lehernya, ia ingin percaya. Jam dinding berdentang 12 kali. Sari tahu, sebentar lagi kampung akan ramai. Suara ibu-ibu beli sayur, anak-anak pulang sekolah, dan Anita mungkin telepon memastikan rumah baik-baik saja. Sari pun bangkit, merapikan kebaya, dan menyambar botol jamu yang belum tersentuh. "Aku pamit, Mas. Lusa aku lewat lagi. Kamu pesan jamu apa?" Reza mendekat, mencium pipinya. "Yang bikin aku nagih." Sari melangkah keluar, melewati pintu, dan kembali ke jalan kecil yang basah oleh gerimis. Di punggungnya, botol-botol jamu beradu pelan, seperti mengingatkan bahwa dunia luar tak tahu apa yang baru saja terjadi. Di ujung gang, seorang ibu menyapanya. "Bu Sari, wedang jahe iseh onok ta?" Sari tersenyum, menunduk sopan. "Onok, Bu. Tata Karno sing paling anget." Tapi bukan wedang jahe yang membara dalam dadanya. Itu cinta, atau mungkin cuma nafsu. Tapi siapa peduli, selama pagi-pagi seperti ini, terus ada. Keesokan paginya, langit cerah, berbeda dengan hari sebelumnya. Tapi hati Sari tetap mendung. Ada rasa yang mulai tumbuh melebihi niat awalnya. Ini bukan cuma soal pelampiasan. Ini mulai menjelma jadi sesuatu yang menuntut lebih. Ia menatap pantulan dirinya di kaca almari, bedak tipis, lipstik merah bata, rambut dicepol rapi. Hari ini ia tak pakai kebaya mencolok, cuma daster panjang dengan motif bunga-bunga kecil. Sederhana, tapi justru itu yang disukai Reza. Katanya, "Kamu cantik kalau nenggak berusaha cantik." Sari mengingat kata-kata itu sambil meremas botol jamu yang akan ia bawa. Begitu tiba di depan rumah Reza, langkahnya terhenti. Ada motor parkir yang tidak asing, motor milik Anita. Sari tercekat. Tak mungkin, bukankah Anita baru akan pulang malam ini? Ia memutuskan untuk tak mengetuk. Tapi sebelum berbalik, suara pintu terbuka dari dalam. Anita berdiri di ambang pintu, mengenakan gamis biru tua dan kerudung krem. Senyumnya manis, tapi sorot matanya tajam. "Oh, Bu Sari, golek Mas Reza ya?" Tanyanya datar. Sari tercekat sebentar, lalu tersenyum kaku. "Enggak, Bu, cuma lewat. Biasane mampir nganter jamu." "Wah, kebetulan. Saya juga mau nyoba jamu katanya jamu sing nguatno suami istri itu enak ya." Sari merasa lututnya lemas, tapi ia tetap mengangguk dan menyodorkan botol kecil berisi ramuan berwarna keemasan. "Iki biuk dere, jamu empot-empot, manfaat akeh. Tapi sing minum kudu ati-ati, bisa bikin hubungan tambah panas." Anita menerima botol itu sambil menatap mata Sari tanpa berkedip. "Oh ya? Panas, ya? Cocok, buyuk dere. Soalnya saya ngerasa akhir-akhir ini, hawane rumah jadi beda." Sari hanya bisa diam, nafasnya sesak. Pandangan mereka bersilang seperti dua senjata yang siap ditembakkan kapan saja. Tapi tak ada ledakan, hanya keheningan yang mengiris lebih tajam dari peluru. "Yo wis, Bu Sari,
Matur nuwun jamune, salam buat keluarga. Sari melangkah mundur pelan, tangannya gemetar, tapi ia tetap pasang senyum. Setelah beberapa langkah, ia berbalik dan pergi, dada sesak, tapi napasnya kembali mengalir. Ia tahu, pertempuran belum selesai, dan kali ini medan perangnya bukan lagi ranjang, tapi hati. Malam harinya hujan turun deras, petir sesekali menyambar, memecah kesunyian kampung. Sari duduk di dalam kamar kontrakannya, menatap botol-botol jamu yang belum laku terjual. Tangannya memainkan tutup botol kecil, tapi pikirannya melayang ke wajah Anita. Tatapan perempuan itu menghantui pikirannya lebih dari ciuman Reza pagi-pagi di balik pintu. Lalu ponselnya bergetar. Reza, 21,43. Sar, kamu bisa ketemu sebentar? Aku di warung pojok, deket mushola. Sendiri. Sari menelan ludah. Ia ragu, tapi hatinya tak pernah kuat menolak Reza. Tak lama, ia keluar rumah dengan mantel tipis dan sendal jepit. Payung hitam tua jadi satu-satunya pelindung dari hujan deras yang mengguyur. Di warung kopi kecil yang sudah mau tutup, Reza duduk sendirian di pojok, ditemani segelas kopi yang sudah dingin dan rokok yang hanya dibakar separuh. Tatapannya sayu, wajahnya tak secerah biasanya. Sari duduk di hadapannya, diam sejenak, lalu bicara pelan. Istrimu udah tahu, ya? Reza menghela napas panjang. Belum, tapi dia curiga. Dia nemu bekas lipstik di gelas. Dia tanya-tanya, tapi belum nanya langsung. Sari menggigit bibir. Kita berhenti aja, Zah. Reza langsung menatap, matanya penuh luka. Jangan gitu, Sar. Aku butuh kamu. Aku ngerasa hidup lagi pas sama kamu. Tapi aku ngerasa takut. Aku janda, Zah. Gampang disalahin. Kamu punya istri, punya anak. Kalau ini kebongkar, aku yang diludahi warga. Reza memegangi tangan Sari di atas meja. Genggamannya kuat. Aku mikir ninggalin Anita. Sari langsung menarik tangannya. Wajahnya berubah tegang. Jangan gila, Zah. Cuma karena kita tidur bareng 3 kali, kamu mau ninggalin istrimu? Itu bukan cinta. Itu nafsu yang kamu salah artiin. Reza terdiam. Air hujan di luar semakin deras. Seperti ikut mengguncang suasana hati mereka. Di sudut warung itu, 2 orang yang saling membakar dan saling menghancurkan, mencoba memutuskan, bertahan di dalam api, atau keluar meski hangus. Sari berdiri. Aku nggak akan lewat rumahmu lagi, dan mulai besok aku balik rute lama. Jamu ini cuma buat yang butuh sehat, bukan yang nyari alasan buat selingkuh. Reza menatapnya lama, tak memohon, tak menahan, hanya diam. Sari melangkah pergi, payungnya terbuka, tubuhnya menyusuri jalan sempit yang basah dan gelap. Tapi ia tak menangis, karena ia tahu luka ini bukan karena cinta, tapi karena ia sudah terlalu jauh terlibat dalam kisah yang seharusnya tak pernah dimulai. 3 hari berlalu tanpa suara. Tak ada pesan dari Reza. Tak ada langkah kaki yang memanggilnya dari balik pagar rumah itu. Sari tetap menjual jamu, menyusuri rute lama yang lebih jauh, lebih sepi, dan lebih aman dari godaan. Tapi tiap kali ia menuang jamu ke gelas pelanggan, bayangan Reza terus datang. Tangannya, suaranya, tubuhnya. Malam keempat, saat Sari baru selesai menata botol-botol di dapur kecil, suara ketukan terdengar di pintu kontrakan. Pelan, 3 kali, seperti ragu. Ia mengintip dari balik tirai, dan jantungnya langsung melonjak. Reza. Ia berdiri basah kuyup, tanpa jas hujan, hanya kaos hitam yang menempel di tubuhnya karena air. Sari membuka pintu perlahan, tapi tidak membiarkannya masuk. Ngapain kesini? Aku nggak bisa, Sar. 3 hari ini kayak neraka. Aku makan, aku tidur, aku kerja, semua kosong. Terus kamu kesini mau apa? Mau tidur lagi? Terus bilang cinta? Terus besok pulang ke istrimu lagi? Reza menatapnya, matanya merah, entah karena hujan atau karena lelah. Aku nggak pulang, Sar. Sari mengerutkan kening. Maksudmu?
Aku keluar dari rumah. Udah 2 malam tidur di mes kantor. Aku bilang sama Anita, aku butuh waktu. Sari terdiam. Ada bagian dari dirinya yang ingin loncat bahagia. Tapi ada juga bagian yang justru takut. Sangat takut. Za, kamu sadar nggak? Kamu bukan cuma ninggalin rumah. Kamu ninggalin anak-anakmu. Aku tahu, tapi aku juga manusia, Sar. Aku capek pura-pura baik-baik aja. Sari mundur selangkah. Pintu masih terbuka, tapi antara ia dan Reza ada jarak yang lebih dingin dari hujan malam itu. Aku nggak mau jadi alasan anak-anakmu kehilangan bapaknya. Aku nggak mau kamu suatu hari bangun dan nyalahin aku. Reza menggenggam tangan Sari, hangat meski tubuhnya basah. Aku nggak akan nyalahin kamu. Aku cuma pengen kamu, bukan cuma buat semalam. Aku pengen bangun pagi dan lihat kamu di sebelahku. Sari menutup mata, nafasnya berat, tubuhnya ingin memeluk, hatinya ingin menyerah. Tapi pikirannya masih menjerit. Di luar, hujan makin deras. Petir menyambar tak jauh dari sana. Dan dalam keremangan kamar kontrakan kecil itu, 2 tubuh saling mendekat. Bukan karena ingin, tapi karena butuh. Dan untuk pertama kalinya, bukan Reza yang memulai. Sari yang mencium duluan. Lama, dalam. Penuh ketakutan, tapi juga kelegaan. Karena mungkin, untuk sesaat, menjadi milik orang bukan lagi sesuatu yang ia sesali. Pagi itu, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Matanya terbuka menatap langit-langit kamarnya yang lembab, dan di sebelahnya, Reza masih tertidur, napasnya tenang. Kehadiran pria itu di ruang kecilnya, seperti mimpi yang tak sempat ia minta, tapi tetap datang, tanpa aba-aba, tanpa janji. Sari duduk di tepi kasur, menatap bayangan samar wajahnya sendiri di cermin kecil di pojok ruangan. Rambutnya berantakan, pipinya sedikit pucat, tapi matanya menyimpan api yang tak padam, bukan karena cinta, tapi karena sesuatu yang lebih membingungkan, ikatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Reza menggeliat, lalu membuka matanya perlahan. Ia menatap punggung Sari, lalu mengulurkan tangan, menyentuh jemarinya. "Kamu menyesal?" tanyanya dengan suara serak. Sari diam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Yang aku tahu, kita sudah terlalu jauh. Dan aku takut." Reza bangkit duduk, memeluk tubuh Sari dari belakang, mencium pundaknya. "Aku juga takut, tapi aku lebih takut kehilangan kamu." Sari menarik napas panjang. Ia ingin percaya, tapi ia juga sadar kepercayaan adalah barang mewah dalam hubungan yang dimulai dengan pengkhianatan. "Bagaimana kalau istrimu tahu semuanya?" ucap Sari pelan. "Bagaimana kalau anak-anakmu membencimu? Aku akan hadapi, aku sudah buat keputusan, aku tidak mau hidup pura-pura." Sari menoleh, menatap wajah Reza yang terlihat lelah tapi penuh keyakinan. Tapi di dalam hatinya, keraguan tetap tumbuh. Ia berdiri, mengenakan daster panjangnya, lalu mulai merapikan botol-botol jamu yang semalam belum sempat dibereskan. "Kamu akan kemana hari ini?" tanya Sari. Reza berdiri di belakangnya. "Aku masih harus ke kantor, tapi aku ingin kamu tahu. Malam ini aku kembali ke sini." Sari tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menyibukkan diri dengan meracik jamu di botol kecil. Tangannya gemetar, tapi tidak oleh rasa bersalah. Lebih karena ia tahu malam ini akan datang lagi. Malam di mana kehadiran seseorang yang bukan miliknya. Kembali mengetuk pintu, dan semakin lama pintu itu semakin sulit ditutup kembali. Malam itu, hujan turun lagi. Lebih deras dari sebelumnya, seolah langit tahu ada sesuatu yang harus dibersihkan dari tubuh, dari hati, dari niat. Sari duduk di kursi kecil dekat jendela, lampu kamar remang, aroma jamu masih menggantung di udara. Di pangkuannya, ponsel yang tak berhenti dilirik, tapi tetap sunyi. Tak ada pesan dari Reza, tak ada panggilan, hanya suara hujan dan detak jantungnya sendiri yang makin tak tenang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Reza terlambat,
Mungkin baterainya habis. Tapi jam sudah lewat pukul 10 malam dan instingnya mulai bicara. Sari membuka pesan terakhir dari Reza. "Aku pulang malam ini." Kata pulang itu yang terus mengganggunya. Pulang, bukan ke sini, tapi pulang. Ia berdiri mondar-mandir di kamar, lalu akhirnya mengambil payung dan keluar rumah. Hujan menampar wajahnya, dingin dan tajam, tapi tak cukup tajam untuk melawan kecemasan yang menggumpal di dadanya. Langkahnya membawanya ke gang kecil tempat rumah Reza berdiri. Lampunya menyala, tirainya tertutup rapat, tapi ada siluet yang terlihat di balik tirai. 3 orang duduk di meja makan. Sari berdiri diam di bawah hujan. Dingin mulai merayap masuk ke tulangnya, tapi tubuhnya menolak bergerak. Di dalam rumah itu, Reza duduk. Di sebelahnya Anita. Di seberang, anak mereka yang masih kecil tertawa sambil menggigit gorengan. Sari menggenggam payungnya lebih erat, rahangnya mengeras. Dia mengerti sekarang, Reza pulang. Bukan ke kontrakannya, bukan ke dirinya, tapi ke tempat yang benar, tempat dia seharusnya berada. Dan Sari, ia kembali berjalan, bukan karena kalah, tapi karena sadar. Tak peduli seberapa dalam seseorang masuk ke dalam hidupmu, jika dia tidak benar-benar milikmu, dia akan selalu pulang ke tempat lain. Beberapa hari berlalu tanpa suara. Sari kembali menyusuri jalanan kampung dengan keranjang jamu di punggungnya, menyapa para ibu, menjual senyum yang dulu hanya setengah ia beri. Sekarang ia tawarkan utuh, tapi di balik tawanya ada ruang kosong yang tak bisa ditambal, bahkan oleh ramuan paling manjur. Setiap melewati rumah Reza, langkahnya melambat, tapi matanya tak pernah menoleh. Ia tak ingin tahu apakah tirai itu masih ditutup rapat, atau apakah tawa kecil di balik dinding masih terdengar, karena setiap kemungkinan punya luka sendiri. Malam-malam terasa lebih panjang, tapi lebih tenang. Tak ada ketukan di pintu, tak ada suara serak memanggil namanya. Tak ada alasan untuk menanti. Sampai suatu pagi, saat Sari duduk meracik jamu di dapur sempitnya, amplop putih terselip di bawah pintu. Tak ada nama, hanya lipatan rapi dan bau parfum yang sangat dikenalnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu. "Aku tidak berani datang, karena aku tahu jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan bisa pergi. Malam itu, aku pulang. Tapi bukan karena aku memilih, karena aku harus. Dan sejak itu, rumah terasa penuh, tapi aku kosong. Kamu benar, ini bukan cinta yang bisa diperjuangkan, tapi kamu juga harus tahu. Ini bukan sekadar nafsu yang bisa dilupakan. Aku akan terus hidup, tapi sebagian dari aku akan selalu tertinggal di balik pintu kontrakanmu yang kecil itu. R." Sari menutup surat itu pelan, lalu menghela napas dalam. Ia tidak menangis. Tidak ada yang patah kali ini karena ia sudah tidak lagi berharap. Ia mengambil botol jamu terakhir di rak, lalu melangkah keluar. Hari masih pagi, embun belum sepenuhnya hilang. Dan saat matahari mulai naik, Sari melangkah jauh dari semua yang pernah mendekat, tanpa menoleh ke belakang. Hari itu, Sari memilih jalur yang belum pernah ia lewati sebelumnya. Gang kecil di ujung pasar, tempat orang-orang tak banyak mengenalnya. Di sana, ia menjajakan jamu sambil sesekali tersenyum pada lelaki tua yang duduk di bangku, atau ibu-ibu muda yang menatapnya dengan rasa penasaran. Wajahnya bersih, matanya tenang. Tak ada lagi jejak malam-malam penuh hasrat dan bisikan rahasia. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu luka yang belum kering, luka yang tidak terlihat tapi hidup. Saat matahari mulai condong ke barat, Sari berhenti di sebuah warung kopi kecil. Ia memesan segelas teh panas, duduk sendirian. Di hadapannya, kehidupan berjalan biasa saja. Orang tertawa, anak-anak berlarian, dan udara sore terasa ringan. Tapi di dalam dirinya, sesuatu masih berat. Ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia angkat, diam sebentar,
Lalu suara perempuan terdengar di seberang. "Halo, ini Bu Sari tukang jamu?" Sari mengerutkan kening. "Iya betul, ini siapa ya?" "Saya Anita." Sari terdiam. Suara itu lembut. Tidak marah, tidak kasar, justru terlalu tenang untuk perempuan yang suaminya pernah ia tiduri. "Saya nggak mau marah, saya cuma mau ketemu. Sekali saja, bisa?" Sari menggenggam ponsel lebih erat, matanya menatap kosong ke jalan. "Buat apa?" tanyanya pelan. "Buat nutup yang belum selesai," jawab Anita, masih dengan suara yang sama. "Saya pikir kita berdua pantas tahu kenapa kita bisa sampai sejauh ini." Sari menghela napas, lama, lalu menjawab, "Oke, kita ketemu." Dan sore itu, tanpa sadar, Sari melangkah ke pertemuan yang bisa mengubah segalanya, atau tak mengubah apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena dalam cerita asmara yang terlarang, luka paling dalam bukan soal siapa tidur dengan siapa, tapi siapa yang berani menghadapi kenyataan setelahnya. Mereka bertemu di taman kecil dekat danau buatan, tempat yang cukup sepi untuk bicara, tapi cukup terbuka agar tak ada yang merasa terancam. Sari datang lebih dulu, mengenakan blus putih polos dan celana kain gelap. Wajahnya bersih dari riasan, hanya bibir yang sedikit pucat. Ia duduk di bangku kayu, menggenggam botol air mineral seperti pegangan terakhir agar tak gemetar. Anita datang tak lama setelahnya, mengenakan kemeja lengan panjang dan celana jeans, tanpa make up, tanpa kerudung. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh tanya. Mereka saling menatap untuk waktu yang terasa lebih lama dari seharusnya. "Terima kasih mau ketemu," kata Anita membuka percakapan. Sari mengangguk. "Aku nggak tahu harus bilang apa." Anita duduk di sebelahnya, menyisakan jarak sopan, lalu berkata, "Aku tahu kalian tidur bareng. Aku tahu lebih dari itu." Sari menunduk, jemarinya mengusap label botol air mineral. "Aku nggak punya alasan." "Aku nggak minta alasan," jawab Anita. "Aku cuma mau tahu, dia cinta kamu?" Sari terdiam, lalu menjawab lirih, "Aku juga nggak tahu. Tapi yang aku tahu, dia butuh seseorang, dan aku kebetulan ada." Anita mengangguk pelan, pahit. "Jadi cuman soal kebetulan. Awalnya iya, tapi setelah itu, aku nggak bisa bedakan antara cinta, kesepian, atau pelarian." Anita tertawa kecil, tapi tidak bahagia. "Aku kira aku yang gagal, tapi ternyata kita semua cuma manusia yang salah memilih tempat untuk sembunyi." Sari menoleh. "Kamu akan ninggalin dia?" "Tidak," jawab Anita mantap. "Aku nggak mau kalah, bukan karena harga diri, tapi karena aku tahu yang dia cari di kamu adalah sisi yang aku sembunyikan dari dia selama ini." Sari mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Dia butuh dimengerti, dan aku terlalu sibuk jadi istri yang sempurna. Rumah bersih, anak rapi, semua teratur. Tapi dia butuh kekacauan kecil, butuh ruang untuk salah, dan kamu kasih itu." Sari terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah, bukan sebagai perempuan, tapi sebagai manusia. "Aku nggak akan ganggu dia lagi," ucap Sari pelan. "Aku tahu," kata Anita. "Tapi kamu akan tetap ada di pikirannya, dan aku harus hidup dengan itu." Mereka duduk lama, tak bicara, hanya ditemani suara air dan angin sore yang melintasi wajah mereka. Dua perempuan, dua sisi luka yang tak sama, tapi sama-sama menganga. Dan ketika Anita akhirnya berdiri, ia menoleh dan berkata, "Terima kasih sudah jujur, itu lebih dari yang aku dapat dari dia." Sari mengangguk. "Maaf, bukan karena aku tidur dengannya, tapi karena aku membiarkannya." Anita pergi, langkahnya mantap, dan Sari tetap duduk, menatap danau yang tenang. Tapi dalam ketenangan itu, bayangan Reza memudar perlahan. Bukan karena ia membencinya, tapi karena ia akhirnya bisa melepaskan. Beberapa bulan berlalu, dan musim berganti. Sari masih menjajakan jamunya,
menyusuri gang-gang baru dengan langkah ringan, tak ada lagi surat tanpa nama, tak ada lagi ketukan larut malam. Di rumah kecilnya, ia menanam bunga di pot bekas botol jamu. Hidup tak lagi terbagi dua antara ingin dan tidak boleh, antara milik dan milik orang. Dan Reza mungkin masih hidup dalam diam, mungkin sedang memperbaiki yang bisa diperbaiki, atau mungkin masih menyimpan bayangan Sari di sudut hatinya. Tapi itu bukan lagi urusan Sari, karena cinta yang dewasa kadang bukan tentang memiliki, tapi tentang tahu kapan harus melepaskan dan tidak menoleh lagi.